Hai, ketemu lagi dengan Indonesia Mengajar ABK. Kali ini saya mau membahas bagaimana caranya kita bisa berproses berpikir gitu ya. Saya sedang banyak baca tokoh-tokoh pendidikan dan saya menemukan bahwa ketika mereka melakukan proses berpikir itu dengan cara melihat satu teori gitu ya. Kemudian mereka melakukan pengembangan terhadap teori tersebut. Tapi yang pertama kali mereka lakukan adalah membantah lebih dahulu teori tersebut gitu. Kenapa harus membantah? Karena dengan membantah kita harus kasih banyak sanggahan gitu ya. Nah, ketika kita harus memberikan banyak sanggahan, kita harus punya modal berpikir kenapa kita harus menyanggahnya dengan cara atau dengan kalimat tersebut gitu. Jadi ketika kita sedang baca jurnal, ketika kita sedang mengikuti webinar, ketika kita sedang membaca buku, ketika kita sedang melakukan apapun dalam menggali satu ilmu gitu ya, atau pendekatan, maka saran yang pertama kali saya akan berikan adalah datang dengan keraguan. Jadi, walaupun misal nih, saya sudah tahu teori A atau pendekatan A gitu ya. Dan saya datang dengan rasa suka gitu. Karena yang memperkenalkannya, karena saya sudah baca sedikit dan saya suka cara pendekatannya, atau karena ada kebutuhan internal bahwa saya harus tahu pendekatan atau metode tersebut. Karena beberapa hal tadi yang saya sebutkan itu bisa menyebabkan saya bias melihat metode ini, pendekatan ini, maka saya harus datang dengan keraguan. Saya singkirkan rasa suka saya singkirkan kebutuhan saya singkirkan segala hal yang berkaitan dengan sesuatu yang positif dari metode atau pendekatan tersebut. Saya datang dengan keraguan. Nah, ketika saya datang dengan keraguan, saya sudah nyiapin senjata saya dengan banyak pertanyaan. Kenapa harus kayak gitu? Kalau nggak kayak gitu, memang kenapa? Kalau saya pakai yang lain, apa yang akan terjadi? Apa yang menyebabkan teori tersebut, pendekatan tersebut muncul? Apa latar belakangnya? Kenapa dia harus memunculkan metode dan pendekatan tersebut? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan membuat kedalaman pemahaman dan pemikiran terhadap pendekatan dan metode yang saya sedang coba pelajari gitu. Jadi, kalau Bapak dan Ibu sedang mengikuti sebuah webinar atau seminar atau membaca buku atau sedang melakukan proses belajar gitu. Jadi datanglah dengan keraguan. Ketika datang keraguan, siapkan pertanyaan sebagai senjata. Setelah itu, buat tulisan terhadap apa yang sedang kita pelajari dalam bahasa kita, bukan menulis ulang gitu, tapi dalam bahasa sendiri. Setelah kita melakukan nulis ini ya, kita kan menggunakan indera yang berbeda ketika kita membaca dan mendengar ya. Ketika kita mendengar, kita menggunakan telinga. Ketika membaca, kita melihat mata. Ketika kita proses kedua itu kita menulis, ada gerak di situ. Jadi sudah ada 2 memori yang kita gunakan, atau 3 memori kalau mata
telinga dan gerak. Ada 3 memori. Nah, kemungkinan kita untuk hafal gitu ya dengan apa yang kita pelajari akan jauh lebih tinggi. Dan ketika kita menulis ulang gitu ya dengan kata-kata sendiri, pemahaman kita jadi ada. Nah, setelah itu baru lakukan diskusi untuk meng-cross check apa yang kita persepsikan, apa yang kita pikirkan. Nah, itu proses belajar, gitu ya. Jadi bukan mendengarkan webinar atau seminar, kemudian menjalankannya, kemudian terbentur tidak tahu, tidak bisa melanjutkan. Di situ kesalahannya, karena kita baru di tahap tahu, belum paham. Karena kalau kita punya pemahaman, maka akan tahu melakukannya pada kondisi-kondisi yang berbeda, pada situasi yang berbeda, pada lingkungan yang berbeda. Kita bisa menaruh itu metode dan pendekatan sesuai dengan kondisi dan situasinya. Begitu. Tapi kalau kita masih terbentur hanya karena situasi dan kondisi, artinya kita bisa jadi belum paham. Kita baru sekedar tahu. Ini yang banyak terjadi. Jadi untuk Bapak dan Ibu dengan anak berkebutuhan khusus, begitu juga dengan guru dan terapis, saya berharap ketika melakukan proses belajar, baik itu melalui webinar, perkuliahan, atau membaca gitu ya, datang dengan keraguan, kemudian siapkan peluru pertanyaan, setelah itu buatkan resumenya dengan kata-kata sendiri, yang terakhir lakukan diskusi. Harus ini, gitu. Nggak bisa kita cuman sekedar baca aja, habis itu sudah gitu, atau dengarkan saja, habis itu sudah praktek. Ada yang hilang nanti di situ ketika kita berusaha menggunakannya. Nah, ini yang biasanya jadi memunculkan kata-kata teori di lapangan tidak berlaku, atau teori tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Padahal bisa jadi kitanya yang belum mendalami teori tersebut. Begitu. Oke. Selamat belajar. Bye-bye.